Kemudian menghafalkannya. Nah, ini salah satu bentuk cara kita mempelajari Al-Quran dan Sunnah, menghafal. Tentunya untuk Al-Quran bagi para pemula itu ada tahapannya. Kalau antum belum pernah menghafal Quran, jangan langsung mulai dari surat apa? Al-Baqarah misalnya. Ya, kenapa? Karena surat Al-Baqarah panjang, 286 ayat. Antum mulai baru 10 ayat, ya Allah masih 276, masih lama. Akhirnya apa? Semangat rontok. Ya, mulai dari yang pendek dulu. Yang paling penting adalah menghafal Al-Fatihah. Ya, masih ada yang belum hafal Al-Fatihah? Keterlaluan antum. Gimana sholat antum? Nah, belajar Al-Fatihah dulu. Ya, bukan hanya menghafal, tapi juga bacaannya harus benar. Ya, ini masih banyak ikhwan yang belum membaca Al-Fatihah dengan benar. Buktinya ana buka 2 kali kelas tahsin online itu, selalu setoran pertama ana suruh baca Al-Fatihah. Ternyata masih ada yang salah. Ya, ternyata masih ada yang salah. Jangan sampai ikhwan antum sudah ngaji bertahun-tahun, jenggot antum sudah sedada, ya. Nah, akan tapi baca Al-Qur'annya, Al-Fatihahnya masih apa? Berantakan. Ya. Khususnya yang jenggot-jenggot lebat, ya, itu biasanya kalau sholat di mana-mana disuruh jadi imam. Dianggap ustaz lah itu pokoknya kalau jenggotan. Meskipun bacaannya belum tentu baik. Ana harapkan belajar Al-Fatihah bacaan yang benar, setorkan kepada ustaz. Sudah belum antum sekarang setorkan bacaan Al-Fatihah antum kepada seorang ustaz yang mumpuni? Kalau belum, setorkan. Ya, siapa tahu ternyata bacaan antum tuh keliru, yang kelirunya bisa merubah makna bacaan Al-Fatihah antum. Ustaz, saya sudah tua, sudah 50, 60, enggak ada kata malu, ya. Ingat, seorang yang malu itu enggak akan berhasil dalam menuntut ilmu. Sebagaimana kata para ulama, la yanalul ilm al-mutakabbir wala mustahil. Tidak akan mendapatkan ilmu orang yang sombong dan orang yang malu. Ya, nggak akan bisa dapat ilmu. Jadi setorkan, benarkan, perbaiki bacaan Al-Quran. Nah, selesai Al-Fatihah, bacanya sudah bagus, ngapal surat An-Nas dulu. Karena pendek, ya, Al-Falaq dan seterusnya, juz 30. Juz Amma. Kalau sudah juz 30 selesai, naik dikit juz 29. Sudah selesai juz 29, ngapal juz 28. Selesai juz 28, antum mau langsung ke Al-Baqarah, insya Allah boleh. Ya, kenapa? Karena sudah terbiasa dengan yang agak panjang, mau ke Al-Baqarah boleh, tidak masalah. Selesai Al-Baqarah mau ke juz 27 misalnya, atau langsung lanjut ke Ali Imran pun tidak masalah. Ya, intinya berusaha menghafal Al-Quran. Ustaz lama Ustaz menghafal Al-Quran, betul. Ya, akan tapi jangan antum anggap nggak bisa. Insya Allah kalau Allah sudah kasih taufik semuanya bisa. Sudah anak katakan dan sampaikan pada pertemuan sebelumnya, Al-Imam Ibnul Jauzi, ya, itu mengambil qiraah asyarah, ngapal Quran dengan 10 qiraat itu ketika umur beliau berapa tahun? 80 tahun, Pak. Saya rasa nggak ada kita di sini umur 80 tahun. Ya, masih bisa, nggak ada kata terlambat. Tidak ada kata terlambat. Terus dan teruslah berusaha menghafal Al-Quran. Ya, dimanapun antum selesai menghafal Quran, antum meninggal di situ, derajat antum di surga sesuai dengan apa? Hafalan ayat yang antum hafalkan. Rasulullah SAW mengatakan, kila, ya, akan dikatakan li sahibil Quran, bagi orang penghafal Quran di hari kiamat di surga, iqra wartaqi warattil, baca, tartilkanlah dan naiklah. Fa inna manzilataka fil jannati inda akhiri ayatin taqra'uha. Sungguhnya kedudukanmu di surga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu sesuai dengan akhir ayat yang kau hafalkan. Makin banyak ayat yang antum hafal, makin tinggi posisi antum di hadapan Allah di surga kelak. Dan di surga sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain, inna fil jannati mi'ata darajah. Sungguhnya di surga itu ada 100 tingkatan. Ya, antara satu tingkatan dengan tingkatan yang berikutnya itu seperti langit dan bumi. Subhanallah ikhwan. Ya, satu tingkatan seperti kita antara langit dan bumi. 100 tingkatan. Sangat tinggi sekali, ya. Nah, tingkatan-tingkatan itu akan kita dapatkan sesuai dengan bacaan atau hafalan Quran yang kita punya. Makin banyak hafalan Quran yang antum miliki, mudah-mudahan derajatnya paling tinggi, lebih tinggi dan lebih tinggi. Tentunya tidak cukup dengan menghafal, tentunya dengan nanti kita akan ada yang lainnya, memahami dan juga mengamalkan. Ya, karena banyak juga orang-orang yang menghafalkan Al-Quran tapi ternyata dia ahlul maksiat. Ya, Allah tidak menghalangi ahlul maksiat untuk menghafal Al-Quran, tapi Allah akan menghalangi dia dari memahami dan mengamalkannya. Ya, makanya ada ahli maksiat yang hafal Quran. Ya, orang-orang di luar sana, ya, bukan
kalangan kita, ya, mereka banyak yang menghafalkan Al-Quran, tangan kirinya megang mushaf Quran, tangan kanannya megang apa? Rokok. 10 sampai yang hafal. Ada, ikhwan. Ya, ada. Bahkan ada sebagian ahli Al-Quran, ya maksudnya yang menghafal Quran, ya, sebagaimana dijelaskan oleh pernah disampaikan oleh Syekh Utsaimin sendiri yang pernah dengar dari rekaman kajian beliau, ada orang-orang yang membaca Quran itu dia memakan atau intinya menghisap, ya. Kalau kita hashish itu ya kayak ganja lah mungkin, ya. Katanya untuk memperindah suara mereka. Nauzubillah. Ya, itu maksiat. Tapi Allah nggak menghalangi orang ahli maksiat dari menghafalkan Al-Quran. Bukan berarti kita nggak perlu ngapal, tetap kita ngapal, ya, dan berusaha untuk ke tahapan berikutnya. Setelah tahapan menghafal, tahapan ketiga adalah apa? Memahaminya. Sekali lagi, memahami Quran Sunnah ini tidak bisa dipahami sendiri. Harus dengan pemahaman yang benar, ya, belajar tafsirnya. Dan tafsir itu ada dua secara garis besar. Ada tafsir bil ma'thur, ya, ada tafsir bil aql, ya, ada tafsir dengan riwayat ma'thur, riwayat yaitu tafsir Al-Quran dengan Quran, tafsir Al-Quran dengan sunnah Rasul, hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada tafsir Al-Quran dengan perkataan sahabat, dan tafsiran Al-Quran dengan tabi'in. Contoh tafsiran Al-Quran dengan Al-Quran, ya, banyak, seperti misalnya firman Allah Subhanahu wa taala, was-sama'i wat-tariq wa ma adraka mat-tariq, ya. Kemudian Allah mengatakan an-najmus tsaqib, ya kan? Itu langsung ditafsirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa at-tariq? At-tariq itu an-najmus tsaqib. Ya, apa an-najmus tsaqib? Bacalah, ya. Nah, an-najm itu bintang, as-tsaqib yang bercahaya terang. Nah, itu makna at-tariq. Ya, ditafsirkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu juga ada beberapa hal yang lainnya. Al-Quran ditafsirkan Al-Quran. Ada juga Al-Quran ditafsirkan dengan hadis. Contohnya ketika Rasulullah membaca firman Allah, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Apa kata Rasulullah? Al-maghdub alaihim, siapa yang dimurkai? Orang Yahudi. Ya, orang yang sesat adalah Nasrani. Ini tafsir Quran dengan sunnah Rasul, perkataan Rasulullah. Ada lagi tafsir Quran dengan perkataan para sahabat. Ya, contohnya firman Allah Subhanahu wa taala ketika menjelaskan tentang masalah wudu, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, aula mastumun nisa. Ya, aula mastumun nisa. Di antara pembatal wudu, ya, itu aula mastumun nisa. Ya, kata para sebagian ulama, menyentuh wanita. Nah, apa maksud menyentuh wanita di sini? Apa maksud menyentuh wanita? Apakah dengan bersentuhan saja itu berarti wudu kita batal? Ya, tidak. Tapi ditafsiri oleh Ibnu Abbas, makna dari menyentuh di sini adalah apa? Berhubungan suami istri. Nah, ini tafsiran dengan perkataan sahabat. Adapun tafsiran dengan perkataan tabi'in, ya, itu kalau mereka khilaf maka bukan hujjah. Kalau para tabi'in khilaf itu bukan hujjah. Termasuk sahabat juga, kalau mereka khilaf itu bukan hujjah sebenarnya. Tapi kita cari yang lebih mendekati kebenaran. Ya, tapi lebih di bawah lagi tabi'in. Kalau mereka berbeda pendapat dengan tafsiran Quran, suatu tafsiran ayat, maka itu bukan hujjah. Kita cari pendapat yang lebih rajih, mendekati dalil-dalil yang lain. Tapi kalau tabi'in sepakat, ulama tabi'in sepakat, ya, tentang sebuah tafsiran dalam sebuah firman Allah, maka itu hujjah. Harus kita ikuti. Contoh tafsiran tabi'in yang mereka sepakat adalah ketika menafsirkan firman Allah dalam banyak ayat, Allah katakan di antara sifat surga adalah tajri min tahtihal anhar, ya, mengalir sungai di bawahnya. Ya, kata ulama para tabi'in sepakat ini sebagaimana dijelaskan oleh para ulama bahwasanya mengalirnya sungai di surga itu min ghairi ukhdudin, tanpa ada parit. Jadi sungai-sungai di surga itu ngalir nggak seperti di dunia yang ada paritnya, ya. Tahu parit, ya? Ya. Jadi sungainya gimana? Ngalirnya di atas permukaan. Kebayang nggak? Nah, sungainya ngalir di atas permukaan, nggak ada parit tekukannya itu, nggak ada. Ya, kalau kita di sungai di dunia kan ada paritnya, ya. Ukhdud itu bahasa Arabnya. Tapi kalau di surga sungainya ngalir di atas permukaan. Subhanallah, ya. Makanya nggak bisa kita bayangkan dengan akal kita kenikmatan di surga. Nah, ini sepakat ulama tabi'in, ya, tentang tafsiran
ngalirnya sungai di surga. Ini hujjah kata para ulama. Jadi memahami Quran harus sesuai dengan pemahaman yang benar. Menafsirkan Quran dengan akal boleh nggak? Boleh kalau memang sesuai dengan kaidah-kaidah tafsir. Makanya menafsirkan Quran dengan akal itu ada dua. Ada dengan akal yang mahmud, ada dengan yang mazmum. Dengan akal yang terpuji, ada dengan akal yang tercela. Yang terpuji boleh kapan? Ketika tafsirannya sesuai dengan kaidah-kaidah tafsir. Ya. Tercela kapan? Ketika ayat ditafsirkan sesuai dengan hawa nafsu. Nah, ini akan menyimpang dan tercela. Ya, ini akan menyimpang dan tercela. Seperti tafsiran sebagian orang yang bodoh, ya, orang yang mengikuti hawa nafsunya, ya, orang pecandu rokok. Orang pecandu rokok ini saya dengarkan sendiri dari lisan mereka. Ya, kata mereka merokok itu boleh bahkan diperintahkan. Apa dalilnya? Apa katanya? Warka'u ma'arrakin. Dalam surat Al-Baqarah. Warka'u artinya apa warka'u? Rukuklah. Ya katanya, rokoklah bersama orang-orang yang merokok, subhanallah. Ini kufur biasa. Jadi kepada kekufuran ini. Anda dengarkan langsung ya ketika Anda masih di Jawa. Pecandu rokok berat. Ya. Nah, ahli hisab rokok maksudnya. Nah, jadi luar biasa ini tafsiran yang ikut hawa nafsu ini tercela, nggak boleh. Jelas nggak sesuai dengan kaidah-kaidah. Meskipun dia tahu bahasa Arab, dipermainkan bahasa Arab. Wal'iyazubillah. Ya, hati-hati yang seperti ini. Wallahu a'lam. Jadi memahami Quran itu harus dengan tafsiran yang sudah kita jelaskan tadi. Allahu a'lam. Kalau antum nggak bisa, tentunya belum pelajari tafsir itu, pemahaman Quran harus dengan dari seorang syekh, guru ya. Jangan baca-baca sendiri nanti malah memahami dengan pemahaman yang keliru. Kemudian yang terakhir adalah dengan mengamalkan. Ya, berusaha mengamalkan. Ini cara mempelajari Quran Sunnah. Ya, kita dengarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Amalkan. Ini cara mempelajari Quran, bukan hanya dibaca ayatnya, tapi diamalkan kandungannya. Selesai jauhi riba. Ya, Ustadz, saya ini bekerja di bank, Ustadz, bekerja di gini-gini, Ustadz. Gimana, Ustadz? Apa hukumnya? Haram. Ustadz, solusinya gimana? Jangan nanya Ustadz. Ini diantara kesalahan banyak ikhwan ketika nanya dijelaskan hukumnya, nanya solusi. Ya, Ustadz itu menjawab hukum syar'i, ya, bukan mencarikan solusi. Tentunya solusi terbaik untuk antum sekarang resign. Ya. Gimana kerja berikutnya, rezekinya gimana? Mau makan apa? Makan nasi, nggak akan makan tiang listrik antum. Ya cuma dicari, ya kan? Tinggal cara nyarinya gimana? Ya tentunya minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man taraka syai'an lillah awadahu Allahu khairan min." Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Yakin ini. Antum tuh yakinnya kurang, makanya kadang-kadang berhenti sampai bulanan belum dapat kerja lain. Ya, pertama karena malas, kedua karena memang kurang yakin kepada Allah. Ingat kata Allah, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah kasih dia jalan keluar dan Allah akan kasih dia rezeki dari jalan yang tidak dia sangka-sangka. Yakini ayat ini, yakini hadis Rasulullah tadi, niscaya antum akan mendapatkan apa yang antum inginkan. Allahu a'lam. Nah, jadi ini mempelajari Al-Quran dan Sunnah dengan 4 tingkatan. Membacanya, menghafalnya, memahaminya, dan mengamalkannya. Kita lanjut ke perkataan muallif. Beliau mengatakan, wa qad kana hadha huwa ilmu salaf alaihim rahmatullah. Dan inilah ilmu para ulama salaf. Itu ilmu Quran dan Sunnah. Thumma kathura al-kalam ba'dahum fima la yanfa'. Kemudian setelah ulama salaf berlalu, para sahabat, ya, khairul qurun, yaitu 3 generasi terbaik lewat, ya. Nah, terjadi hal-hal yang tidak bermanfaat yang dibahas, yang dipelajari, ya. Setelah selesai zaman sahabat tabi'in, itu mulai tersebar ilmu-ilmu kalam, filsafat yang enggak manfaat dipelajari. Fal ilmu fi salafi akthar wal kalamu fi ma ba'dahum akthar. Maka ilmu, ya, di masa lampau, di masa salaf, kalangan sahabat tabi'in, tabi'in itu banyak. Ya, adapun hal-hal yang tidak bermanfaat lebih banyak di zaman-zaman sekarang. Makin akhir zaman ini, makin banyak perkataan yang tidak bermanfaat, ilmu-ilmu yang tidak bermanfaat diperbincangkan, dipelajari. Ya, subhanallah. Kalau kita lihat apa yang ada di media-media sosial, kadang-kadang ini benar sekali. Hal-hal yang tidak bermanfaat itu diperbincangkan, diperdebatkan, ya, dipelajari.
Ya, ini menjadi bukti bahwasanya ilmu di zaman sekarang makin dikit. Yang paling banyak adalah omong doang, omong kosong yang tidak ada manfaat, Nah,